Demokrasi tidak untuk melayani para penguasa. Demokrasi ditunjukkan untuk melayani warga negara. Lalu mau kemanakan masa depan demokrasi Indonesia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari cabang HMI Kota Tasikmalaya. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Berbagai keanekaragaman budaya, suku, agama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang meragukan kelangsungan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Mulai dari keburukan rejim pemerintahan yang ada, keputusan peradilan yang kontroversial, hingga pelanggaran etika dan norma bernegara, semua menjadi perhatian serius. Masa depan demokrasi Indonesia merupakan topik menarik banyak perhatian, baik dalam maupun luar negeri. Setelah melalui perjalanan panjang, reformasi demokrasi Indonesia yang senantiasa mengalami dinamika yang kompleks. Demokrasi tidak hanya tentang pemilu atau kebebasan berpendapat. Ia juga melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Namun dalam beberapa perkembangan baru-baru ini menunjukkan bahwa beberapa dari prinsip ini telah terancam. Namun tidak semua suram dan gelap. Indonesia masih memiliki harapan untuk memperkuat demokrasi jika langkah-langkah tertentu diambil. Ada 4 prasyarat untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan transparansi akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan dan keputusan dibuat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini termasuk membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prasyarat kedua yaitu menjamin independensi peradilan. Sistem hukum harus bebas dari pengaruh politik dan tekanan dari pihak luar. Lembaga peradilan harus mengedepankan keadilan dan tidak tunduk kepada kepentingan politik tertentu. Nah, itulah tentang menjamin independensi peradilan. Yang ketiga, prasyarat yang ketiga yaitu mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan. Demokrasi yang kuat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi, seperti melalui konsultasi publik, pemerintahan umum yang bebas dan adil, serta penguatan organisasi masyarakat sipil. Prasyarat terakhir yang keempat yaitu mengatasi korupsi dan nepotisme. Untuk memperkuat demokrasi, korupsi dan nepotisme harus diberantas. Pemerintah perlu menerapkan hukum anti korupsi yang lebih ketat dan memastikan penegakan hukum yang adil terhadap praktik-praktik korupsi dan nepotisme. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraannya wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Kemudian demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli pun sangat beragam. Yang pertama adalah Abraham Lincoln mengartikan bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu menurut Abraham Lincoln. Dan kedua, menurut Sidney Hook. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah mengartikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting baik secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Itu menurut Sidney Hook. Yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter mengartikan bahwasanya demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya para individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.
terakhir menurut Strong yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Itulah menurut empat para ahli demokrasi, arti daripada demokrasi. Adapun sejarah-sejarah singkat demokrasi, perjalanan demokrasi Indonesia yang ada 3 fase sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada Orde Lama. Masa Orde Lama ini ditentukan pada tahun 1945 sampai 1965, ditandai dengan pemerintahan otoriter yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kedua ada masa Orde Baru. Orde Baru ini pada zaman 1966 sampai 1998 menggantikan Orde Lama dengan sistem yang lebih stabil namun tetap bersifat otoriter. Kebebasan sipil masih terbatas pada zaman ini dan kekuasaan terpusat pada satu partai, yaitu pada masa Orde Baru. Yang terakhir ada masa reformasi. Masa reformasi itu adalah pada waktu jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, membuka jalan bagi era reformasi. Reformasi membawa angin segar dengan janji demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Itulah sejarah singkat demokrasi di negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan demokrasi Indonesia. Yang pertama ada warisan sejarah. Pengalaman masa lalu, baik masa Orde Baru, Orde Lama maupun Orde Baru, membentuk persepsi masyarakat terhadap demokrasi. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi. Dan yang ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam politik. Yang keempatnya ada globalisasi. Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh globalisasi. Perkembangan demokrasi di negara-negara lain dapat menjadi inspirasi dan tantangan bagi Indonesia. Terakhir, yang kelima, identitas dan pluralisme. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kemampuan untuk menolak keberagaman menjadi kunci keberlangsungan demokrasi. Itu 5 faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan demokrasi Indonesia. Adapun tantangan-tantangannya, yang pertama ada polarisasi politik. Yang pertama ada polarisasi politik. Pembelahan politik yang semakin tajam mengecam persatuan bangsa, menghambat pengambilan keputusan yang konstruktif. Yang kedua ada hoax dan disinformasi. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dapat memanipulasi opini publik dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Yang ketiga, kualitas demokrasi. Meskipun telah terjadi kemajuan kualitas demokrasi, Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal partisipasi politik, akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat ada ekstremisme. Munculnya kelompok-kelompok ekstremis yang mengecam toleransi dan keberagaman dapat merusak tatanan sosial dan politik. Kelima, yang itu tantangan kelimanya yaitu korupsi. Korupsi jelas masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir, tantangan terakhir yaitu perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial juga dapat menjadi pemicu ketidakstabilan dan mengecam demokrasi. Itulah tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia. Adapun peluang dan harapan, yang pertama yaitu pada generasi muda. Ada pada generasi muda. Generasi muda dengan akses yang luas terhadap informasi dan teknologi memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan positif dan memperkuat demokrasi. Peluang yang kedua yaitu teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi politik
transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, peluang yang ketiga yaitu masyarakat madani. Peran masyarakat madani dalam mengawasi pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak warga yang sangat penting. Yang keempat, peluang melalui pendidikan. Pendidikan politik yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan mendorong partisipasi aktif. Yang terakhir, peluang terakhir itu kerjasama internasional. Jelas, kerjasama dengan negara-negara lain dapat memberikan dukungan dan pembelajaran dalam memperkuat demokrasi. Itulah peluang dan harapan bagi demokrasi Indonesia. Nah, terus gimana cara langkah-langkah ke depan supaya masa depan demokrasi Indonesia? Yang pertama, penguatan pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya demokrasi. Dan kedua ada reformasi birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang ketiga ada penguatan lembaga demokrasi. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan lembaga peradilan. Dan yang keempat, peningkatan partisipasi publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dan langkah-langkah yang kelima yaitu pencegahan radikalisme. Nah, inilah masalahnya. Mencegah radikalisme dan ekstremisme itu melalui pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang keenam, pemberantasan korupsi. Indonesia harus melakukan upaya serius dalam pemberantasan korupsi ini. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim di disrupsi teknologi. Kesimpulannya, demokrasi adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Dengan usaha bersama dan tekad yang kuat, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Dalam menjaga dan memperkuat nilai demokrasi, harapan selalu ada. Dan di masa depan yang lebih cerah mungkin, dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan keberanian untuk berubah. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan mengedepankan transparansi, memastikan independensi peradilan, mendorong partisipasi publik, dan mengatasi korupsi, Indonesia dapat kembali ke jalur demokrasi yang lebih kuat. Dibutuhkan komitmen, upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum untuk menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi. Mungkin semua saran dari saya, Indonesia itu harus fokus pada isu konkret, studi kasus, analisis kasus konkret seperti pemilu, demokrasi, atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada demokrasi. Tren terkini, Indonesia harus fokus pada isu konkret tentang tren terkini. Bahas tren terbaru seperti polarisasi politik di media sosial, pengaruh disinformasi, atau partisipasi politik generasi muda. Dan Indonesia juga harus fokus pada isu perbandingan dengan negara lain. Bandingan perkembangan demokrasi Indonesia dengan negara lain yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda. Yang kedua, melibatkan perspektif yang berbeda. Ahli dari berbagai disiplin, libatkan ahli dari berbagai bidang seperti ilmu politik, sosiologi, hukum, dan komunikasi. Referensi masyarakat, undang perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat seperti pemuda, perempuan, minoritas, dan masyarakat adat. Persepsi generasi muda. Lakukan survei atau wawancara untuk mengetahui pandangan generasi muda tentang masa depan demokrasi. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.